Ya, pemirsa, tahun ajaran baru segera tiba, tapi keputusan mengenai metode belajar mengajar masih tarik ulur. Apakah akan dilaksanakan di sekolah atau tetap dengan metode pembelajaran jarak jauh seperti yang dilakukan dalam 2 bulan terakhir ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Hamid Muhammad, pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, ada Retno Listiarti. Saya sapa dulu narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Pak Hamid, selamat pagi juga Bu Retno. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ami. Ya, saya ke Pak Hamid dulu. Pak Hamid, seperti yang saya katakan di awal bahwa tahun ajaran baru ini 1 bulan lagi, bisa dikatakan seperti itu akan dimulai kembali karena dikatakan tidak akan dimundur. Itu keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi hingga saat ini belum ada keputusan seperti apa metode pembelajarannya. Nah, ada berapa banyak atau apa saja skenario yang sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah? Jadi terima kasih Mbak Ami, Ibu dan Bapak semuanya. Jadi tahun ajaran baru itu tetap tidak kita undur, itu tetap kita mulai pada pertengahan Juli yang akan datang. Kemudian yang nanti akan berubah, bukan berubah ya, itu ada 2 pilihan. Pertama, pembelajaran bagi sebagian besar sekolah-sekolah kita itu akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Seperti yang sudah kita lakukan 3 bulan terakhir ini. Jadi itu yang nanti akan kita perkuat, kita perbaiki berbagai kendala dan hambatan yang ada. Oke, apa yang membedakan Pak? Yang mana yang boleh masuk kembali ke sekolah dan yang mana yang masih harus menjalankan pembelajaran jarak jauh? Semua daerah yang masih zona merah, oranye atau kuning, itu tetap belajar dari rumah. Tetap PJJ seperti yang sekarang terjadi. Tetapi bagi daerah dengan zona hijau, itu yang ditetapkan oleh gugus tugas, itu bisa melaksanakan belajar tatap muka. Tapi dengan beberapa syarat dan prosedur yang ketat. Jadi itu pilihan pemerintah daerah untuk membuka atau tidak. Oke, jadi keputusannya itu ada di pemerintah daerah seperti itu? Iya, kalau penetapan zona hijaunya itu di gugus tugas. Itu adalah gugus tugas. Tapi membuka atau tidak, itu keputusan ada di pemerintah daerah. Pak, kita tahu bahwa dalam satu wilayah atau satu daerah pun kondisi sekolah itu kan berbeda. Ada sekolah mungkin yang relatif fasilitasnya terutama untuk fasilitas kebersihan, misalnya sarana cuci tangan dan lain-lain itu tersedia dengan baik. Tetapi ada juga yang tidak. Nah, ini seperti apa agar pemerintah daerah pun tidak serta-merta ketika walaupun berada di satu wilayah yang sama-sama zona hijau, tetapi ketika ini pun juga tidak serta-merta tentunya semua bisa dibuka seperti itu. Iya, pasti. Jadi walaupun pemerintah daerah itu menyatakan daerahnya boleh tatap muka, itu ada beberapa persyaratan dari setiap sekolah apakah layak untuk dibuka atau tidak. Itu nanti yang akan diatur syarat-syarat dan prosedurnya itu oleh Kemdikbud. Jadi kalau misalnya sebuah sekolah setelah dilakukan assessment itu tidak memenuhi kelayakan, walaupun itu di zona hijau itu tidak boleh dibuka. Jadi nanti keputusannya itu berlapis. Jadi berlapis. Jadi tidak serta-merta semua sekolah yang ada di zona hijau itu langsung membuka sekolahnya. Itu ada beberapa kriteria ya yang kita siapkan yang harus dilakukan oleh sekolah sebelum itu dibuka. Oke, baik, saya ke Bu Retno. Bu Retno, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada kemungkinan juga pembukaan sekolah untuk wilayah-wilayah yang dirasa dalam tanda kutip aman karena berada di zona hijau seperti itu. Tetapi KPAI kan juga melihat bahwa banyak ternyata orang tua murid yang kendati pun berada atau tinggal di zona hijau juga mereka masih merasa belum aman anak-anaknya untuk kembali bersekolah.
Iya, betul. Kalau menggunakan pooling angket itu pun orang tua itu masih meminta walaupun zona hijau, tetapi pemerintah diminta untuk ya ini pemerintah pusat maupun daerah maksudnya ya. Selain membuat protokol kesehatan keselamatan anak berada di rumah itu secara ketat, mereka juga meminta pemerintah memang menyiapkan infrastruktur. Nah, ini yang nampaknya belum dilakukan ya oleh dinas-dinas pendidikan di daerah untuk berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. Sebenarnya mereka punya kemampuan berapa menyediakan fasilitas seperti cuci tangan. Karena nanti kan anak nih akan cuci tangan setiap jam setidaknya untuk menghindari mereka tertular selama berada di sekolah. Nah, untuk itu bahkan kalau perlu ada bel cuci tangan setiap 1 jam, dan itu harus ada ya infrastruktur yang dibutuhkan tadi seperti wastafel, kemudian sabun cuci tangannya, kemudian tisunya, itu harusnya memang disiapkan. Nah, penghitungan seperti ini termasuk disinfektan dan lain-lain, dan toilet juga perlu ada wastafel maupun sabun dan tisu. Ini sesuatu yang memang harus dihitung menurut saya, karena ada yang bahan habis pakai, ada bahan yang sekali beli bisa dipakai dalam waktu yang lama. Nah, ini bagaimana kemudian kontribusi pemerintah daerah dan juga mungkin orang tua murid. Nah, nampaknya ini belum disiapkan. Yang kedua adalah kami menghargai betul tuh Kemdikbud yang sudah memutuskan bahwa tidak akan membuka sekolah pada kondisi seperti ini. Bahkan ada satu hal yang menurut kami KPAI sangat luar biasa Kemdikbud katakan adalah walaupun sekolah dibuka, lalu orang tua murid tidak bersedia membawa anaknya ke sekolah, maka tetap harus dilayani. Walau ini mungkin sulit secara teknis, namun ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan menenangkan masyarakat. Dan menurut saya memang harus begitu, bukan kemudian anaknya tidak dianggap tidak naik kelas, kemudian ketinggalan pelajaran dan lain. Tetapi tidak, ini dihargai. Kemdikbud memberikan kebebasan seperti ini, dan ini kan harus direspon oleh pemerintah daerah dan juga oleh dinas-dinas pendidikan dan serta sekolah. Ini semua harus disiapkan, termasuk bagaimana kita harus mendidik anak-anak sekarang. Jadi orang tua juga jangan cuma menuntut pemerintah, tapi orang tua juga harus mulai mendidik anak-anak agar bagaimana menggunakan masker. Dia harus dilatih untuk pakai masker 30 menit, nanti ditambah setiap hari saat di rumah sekarang. Yang kedua adalah cuci tangan yang benar. Ini setiap 1 jam juga sebaiknya di rumah-rumah ada cuci tangan dan dilakukan dengan cara yang benar. Jadi orang tua juga harus menyiapkan habit ya bagi anak-anak mereka untuk siap pada kenormalan baru. Jadi ini memang butuh semua pihak ya, tidak hanya menyandarkan kepada pemerintah, tapi poin bahwa yang tidak bersedia mengirim anaknya ke sekolah itu juga tetap dilayani, menurut saya ini sesuatu yang hak atas pendidikan betul-betul dijamin oleh negara. Kami sangat apresiasi terhadap itu kepada Kemdikbud. Iya, oke. Pak Hamid, itu yang menarik tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Retno bahwa ada ketika misalnya orang tua merasa belum siap untuk mengirimkan anaknya kembali ke sekolah kendati berada di zona hijau, kemudian juga sekolahnya sudah dibuka. Lah ini bagaimana? Karena kan jangan sampai kompetensi siswa tersebut pun juga dipertaruhkan di sini. Jangan sampai ketika misalnya ada kebijakan seperti ini yang sangatlah diapresiasi termasuk juga disambut baik oleh orang tua, tetapi ketika mereka pun tidak bisa anaknya tidak bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal karena sekolahnya pun belum siap, ini juga jadi masalah baru seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang tua yang memutuskan untuk tidak mengirim anaknya belajar tatap muka, itu sekolah ya, jadi guru kepala sekolah itu wajib tetap melayani anak-anak yang belajar di rumah. Dengan segala konsekuensi. cara bagaimana, Pak? Dengan PJJ, pendidikan jarak jauh. Jadi itu harus tetap dilayani. Jadi kalau ada misalnya satu sekolah ya, itu 50% menyatakan belajar tatap muka, 50% itu adalah PJJ, itu tetap harus dilayani. Jadi itu pilihan-pilihan itu ada di sekolah dan orang tua. Oke, apakah PJJ-nya itu dilakukan ketika teman-temannya juga sedang berada bersamaan dengan proses belajar mengajar di sekolah atau seperti apa? Nah, itu yang harus diatur oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi setiap daerah itu kan beda-beda itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini di segmen berikutnya. Pak Hamid dan juga Bu Retno tetap bersama kami, pemirsa tetap juga bersama kami akan segera kembali usai jeda.
Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai seperti apa sistem pembelajaran yang akan dilakukan di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Saya masih bersama dengan narasumber saya, ada Pak Hamid Muhammad, PLT Dirjen PAUD Dasar dan Menengah Kemendikbud, kemudian juga ada Bu Retno Listiani, Komisioner KPAI. Saya ke Bu Retno. Bu Retno, pada dasarnya kan pendidikan itu adalah hak seluruh warga negara, seperti itu adalah hak dasar. Namun kalau misalnya kita lihat tadi kita sudah bahas misalnya nih ada zona hijau yang kemudian diperbolehkan sekolah dibuka kembali, kemudian ada beberapa lah yang harus diatur hingga saat ini oleh pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah, teknisnya seperti apa. Tetapi kita bicara juga adalah kemungkinan terbesar ini adalah ketika PJJ masih menjadi pilihan atau menjadi jalan keluar. Nah, PJJ ini kalau kita lihat juga kan ini masih perlu perlu pembenahan sana sini seperti itu, masih jauh lah bisa dikatakan dari sempurna. Lantas kalau KPAI melihat apa hal paling krusial yang harus segera dibenahi terkait dengan pembelajaran jarak jauh? Ya, pertama kami melakukan survei ya kepada siswa 1.700 siswa maupun juga pada 602 guru. Nah, dari hasil survei ini memang terbukti bahwa PJJ ini menjenuhkan anak-anak, kemudian tugas melulu begitu kata anak-anak, dan itu diakui oleh guru ternyata. Karena guru juga mengatakan bahwa memang mereka bisa komunikasi yang terbanyak adalah melalui chatting. Yang bisa itu lewat Line, lewat WA ataupun SMS. Jadi memang ini menjadi terkendala ketika mereka bilang murid-muridnya juga nggak punya peralatan daring. Lalu 95% murid-murid ternyata mengatakan bahwa mata mereka lelah lantaran mereka mengerjakan semua tugas melalui handphone. Mereka nggak punya laptop, nggak punya komputer PC dan lain-lain. Nah, ini memang menjadi kendala. Lalu anak-anak yang tidak bisa membeli kuota itu juga sangat banyak karena orang tuanya terdampak. Nah, terkait dengan ini sebenarnya hasil pengaduan kami yang 246, hasil survei kami itu disampaikan di dalam sebuah rapat koordinasi nasional secara daring pada tanggal 29 April dan kebetulan dihadiri juga oleh Pak Hamid, oleh Menteri Agama, oleh kepala-kepala Dinas Pendidikan dan Kanwil Agama. Nah, berdasarkan dengan ini kami memang merekomendasikan beberapa hal yang barangkali pemerintah mungkin mudah-mudahan sedang menyiapkan. Yang pertama adalah kami merekomendasikan untuk menggratiskan internet, karena kalau bekerja sama dengan provider itu kan sangat bergantung pada aplikasi yang ditawarkan oleh si provider gitu. Oleh karena itu kami tidak meminta betul-betul penggratisan internet karena ini tidak akan jalan nih saking disparitasnya sangat tinggi. Yang kedua adalah kami mendorong untuk penyederhanaan kurikulum. Jadi kurikulumnya dalam situasi darurat dong. Bahkan nanti kalau new normal juga anak-anak akan belajar diperpendek. Dengan demikian maka memang harus materi itu dikurangi. Nah, ini yang pemerintah juga katanya sedang melaksanakan. Nah, yang ketiga kami mendorong sebenarnya penggunaan dana desa. Untuk daerah-daerah yang di dalam, bahkan jangankan tadi Jakarta saja terdampak, kota Bogor aja 11% tak terlayani, apalagi wilayah-wilayah lain. Nah, kami mendorong untuk wilayah-wilayah yang di pedesaan untuk menggunakan dana desa. Dana desa dibeliin komputer, dibelikan wifi, kemudian ada di dalam balai desa. Nah, anak-anak di desa ini akan bergantian atau bergiliran menggunakan. Mungkin itu juga salah satu cara. Selain itu, kami mendorong sebenarnya di kota-kota yang sekolahnya punya wifi agar wifi-nya tidak dikunci pada jam belajar. Itu agar mereka yang di sekitar sekolah walaupun bukan anak sekolah itu bisa mengakses. Ini demi membantu ya, karena kan semua merupakan fasilitas publik. Seperti tadi Mbak Ami bilang bahwa pendidikan adalah hak dasar lagi. Jadi harus terpenuhi dalam kondisi apapun. Mungkin itu dalam upaya disparitasnya diperkecil. Baik, saya langsung ke Pak Hamid. Pak Hamid, seperti apa respon pemerintah dan sejauh ini apa solusi yang kira-kira sudah akan dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Jadi sebenarnya pendidikan jarak jauh ini itu kan ada dua jalur ya, yang daring. Jadi daring itu memang memerlukan akses internet, ada gawai dan seterusnya. Kita sudah menyiapkan juga LMS ya, Learning Management System yang free itu kan ada di rumah belajar ya di Kemdikbud. Kemudian ada pilihan-pilihan lainnya. Tetapi ini kan tidak semuanya bisa. Maka kita siapkan juga yang luar jaringan. Nah, yang luar jaringan ini itu TVRI ya, RRI,
dan program penyiapan modul-modul itu sekarang kita siapkan. Jadi itu pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh sekolah, oleh orang tua dan oleh siswa tentunya. Oke. Jadi Ya. Silakan Pak Amit. ya, jadi yang disampaikan Bu Retno tadi itu sebenarnya sedang kita siapkan. Kecuali yang internet gratis itu, karena itu bukan wilayah Kemdikbud. Jadi seperti penyederhanaan kurikulum, kemudian nanti kita akan menyiapkan modul-modul pembelajaran yang itu bisa melengkapi kegiatan pembelajaran baik daring ataupun luring. Sehingga anak-anak yang sama sekali tidak punya akses internet, tidak ada TV, termasuk juga tidak ada listrik, itu modul-modul itu bisa dipelajari secara mandiri di rumah. Oke, ketika modul-modul itu harus dipelajari secara mandiri di rumah. Nah, terlepas dari kendala ataupun juga soal teknologi seperti itu atau teknis. Nah, satu sisi lagi adalah keberhasilan pembelajaran jarak jauh ini kan adalah tergantung dari seberapa siap sebenarnya, seberapa siap si guru, seberapa siap juga siswa, dan termasuk juga pendukungnya, termasuk juga orang tua di situ. Nah, ketika harus belajar sendiri, mempelajari modul-modul, ini kan juga belum tentu di rumah si siswa dan juga orang tuanya siapa untuk mempelajari. Lalu ini seperti apa? Karena yang menjadi concern sebenarnya juga termasuk juga misalnya saya sebagai orang tua seperti itu mikirnya adalah ketika misalnya harus belajar jarak jauh, lantas bagaimana dengan kompetensi? Karena kan juga kita tentunya oke lah ada pandemi, tetapi biar bagaimanapun juga kita juga ingin dong ketika anak kita juga tetap punya kompetensi, ketika mereka juga siap ketika misalnya ke depan sekolah berjalan normal lagi. Ya, kalau pembelajaran jarak jauh itu, kalau belajar dari rumah itu, maka peran yang terpenting itu adalah orang tua. Itu mau tidak mau. Jadi komunikasi antara guru dengan orang tua itu harus intensif. Jadi jangan berharap orang tua, ya, anak-anaknya itu bisa menguasai kompetensi tertentu tanpa keterlibatan mereka untuk melakukan pembimbingan di rumah. Jadi peran orang tua itu harus berubah sekarang. Jangan semuanya itu menyerahkan kepada guru, yang mungkin guru itu tidak mungkin melayani setiap anak di rumah. Nah, oleh karena itu, ini harus ada perubahan pembelajaran di rumah. Bisa tidak sih Pak kita memiliki kurikulum darurat seperti itu, misalnya taruhlah kurikulum COVID-19 yang kemudian di situ juga ada ada guidance bagi para orang tua. Mungkin tidak semua orang tua punya kompetensi juga untuk membantu pelajaran anak-anaknya. Ya, itu yang kita siapkan semuanya ya. Dan kita mudah-mudahan nanti Juli sudah siap semua itu. Dan yang tadi disampaikan Bu Retno bahwa anak-anak itu jenuh, itu karena banyak guru-guru kita itu yang memindah ruang kelas itu ke rumah. Oke, baik. Tugas terus ya, tanpa ada selingan apa-apa. Dan itu yang harus dilakukan oleh para guru untuk memberikan pembelajaran yang bervariasi. Oke, terakhir saya ke Bu Retno, apalagi yang kemudian bisa disampaikan kepada pemerintah yang tentunya juga ini agar hak-hak anak ini juga benar-benar bisa terpenuhi, tetap aman juga di satu sisi, dan juga soal pendidikannya pun juga tidak terabaikan seperti itu. Ya, pertama memang soal menggratiskan internet, semalam juga dalam percakapan dengan KSP sudah kami sampaikan ya, bahwa ini harus ada penggratisan internet dan harus ada penggunaan dana desa. Yang kedua adalah menurut saya tetap harus jelas juga Pak Hamid katakan tadi, kalau memang anak-anak ini boleh sekolahnya dibuka, tapi kemudian orang tuanya tidak mengizinkan dan anak itu tetap belajar di rumah, ini memang mekanismenya harus dibicarakan betul-betul rinci dan dengan juknis yang tepat. Yang kedua adalah terkait dengan orang tua. Ternyata kami mendapatkan informasi dari data kami, orang tua yang melihat sama-sama dengan anaknya ketika ada acara siaran TV tentang pembelajaran, ternyata itu cukup membantu. Artinya orang tuanya duduk di sebelah anaknya, kemudian ngelihat penjelasan itu, anak sama orang tua jadi punya penangkapan lalu bisa mengerjakan. Namun ternyata ini juga terkendala karena banyak daerah juga belum ada listrik. Kan juga nggak bisa nonton TV, nggak bisa
bisa dengerin RRI. Ini memang banyak hal ya yang betul-betul jadi PR kita soal disparitas tadi. Jadi menurut saya ke depannya semua harus diperbaiki, tetapi pembelajaran yang menyenangkan, jangan berfokus kepada kompetensi akademik yang terkait dengan buku teks saja. Tetapi bagaimana guru-guru juga didorong oleh Dinas Pendidikan dan Kemdikbud untuk melakukan pembelajaran inovasi jarak jauh yang lebih menyenangkan dan bisa dilakukan antara orang tua dengan anak tanpa harus punya beban. Misalnya tugas membantu orang tua, tugas membuat sesuatu, misalnya kue apa dengan ibunya. Itu sebenarnya sesuatu itu sebagai contoh aja gitu, tapi sebenarnya banyak ya membaca novel gitu ya, jadi dia bisa berhari-hari cuma baca novel, abis itu bikin sinopsisnya atau setelah itu diskusikan dengan temanmu dan lain-lain gitu. Jadi coba cari cara-cara yang sebenarnya tidak membebani anak-anak, tapi anak kita jadi belajar dengan baca novel, kan dia karya sastra, dia bisa belajar banyak hal gitu ya. Itu misalnya hal-hal begitu ya, coba manfaatkan sumber-sumber sumber-sumber yang lain ya untuk anak-anak belajar. Jangan berfokus juga hanya kepada tadi internet, ketika kemudian semua terkendala seperti data tadi, ya repot. Jadi kan kompetensi yang tadi Mbak Ami katakan jadi tidak terrealisasi dan tidak terukur ya. Itu yang menurut saya penting juga yang tadi Mbak Ami katakan, menggarisbawahi itu. Mungkin itu suara orang tua ya Mbak Ami ya, tapi menurut saya itu rasional banget gitu ya. Terima kasih itu Mbak Ami. Baik, terima kasih Bu Retno, terima kasih juga Pak Hamid. Mudah-mudahan segera ada kejelasan, segera ada jalan keluar yang terbaik untuk seluruh siswa Indonesia untuk bagaimana bisa tetap menjalankan ataupun juga mendapatkan pendidikan di masa pandemi seperti ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya sesaat lagi.